Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Tukang Cat. Hari ini kita mencoba membuat analisa dengan menggunakan metode market structure. Kita mulai analisa dengan time frame daily. Di SAU USD ini sangat impulsif sekali kenaikannya. Kalau kita lihat dari daily itu sudah ada boss terakhir di sini. Kemudian ini support terakhirnya. Ada boss terakhir dan sudah ada support terakhir. Oke, ini perspektif daily. Kemudian sampai atas ini sudah ada resisten lagi. Ini pucuknya ini sudah menjadi resisten yang siap di break atau di boss. Kenapa ini resisten? Karena ini liquidity-nya sudah di sweep atau sudah diambil. Liquidity-nya ini. Oke. Dari perspektif hari ini itu masih berada di ring support dan resisten ini. Jadi seperti biasa, kalau saya pribadi itu menggunakan teknik Fibonacci di apapun metodenya. Nah, kalau kita lihat dari Fibonacci ini, tujuan terakhir boss terakhir tadi itu di area harga 6 ribuan. Jadi masih jauh untuk bullishnya. Nah, tujuannya di situ. Kemudian kita coba cek di time frame kecil M15 langsung aja. Di M15 seperti biasa kita cari lagi struktur terakhir, yaitu boss terakhir. Boss terakhirnya di mana ini? Oh, jauh di sini ternyata. Ini resisten yang di break menjadi boss terakhir di M15. Kemudian yang berhasil break itu titik terbawah setelah resisten itu di sini. Ini supportnya. Market hari ini sampai hari ini sudah mengambil liquidity. Liquidity-nya itu di sini. Kita tandai dulu ini liquidity. Dan karena sudah berhasil mengambil liquidity, titik tertinggi yang mengambil liquidity itu namanya resisten.
Oke. Sekarang sudah ada setup. Bentar, kita cek. Ini sudah di break ya. Ini sudah masuk 2A. Kemudian terkonfirmasi 2B. Dan ini sudah valid 2C. Jadi bisa buy sekarang. Tapi kalau buy sekarang itu harus disesuaikan juga rasio risk rewardnya. Masuk enggak? Kalau enggak masuk ya jangan diambil. Kalau sampai bos itu cuman 1/126, jadi kurang masuk. Atau sekalian nunggu buy di sini. Atau kalau mau diukur dia naiknya sampai sejauh mana itu bisa pakai Fibonacci lagi kita. Jadi misal kita tadi buy sekarang, TP-nya di sini. SL-nya di bawah 1C pastinya. Nah, seperti ini. Ini masuk RR-nya 1/3,5. Tapi stop loss-nya itu di 430 pip dan TP-nya di 1510 pip. Lumayan. Itu kalau mau buy sekarang. Kemudian gimana caranya menentukan 1A, 1B, 1C dan 2A, 2B, 2C. Itu sudah sering kita bahas di grup. Bagi kalian yang belum paham, aku spill sedikit. Dari struktur support ini sampai dia membuat bos, itu ada beberapa counter trend. Counter trend pastinya pembalikan arah. Jadi kita mencari koreksi, itu poin satunya, 1 ABC-nya. Contohnya ini 1A. 1A itu yang ada di awal koreksi. Konfirmasi 1A itu apa? Karena candle bullish terakhir ini sudah di break body sama beberapa candle bearish ini. Dan kita kemarin sempat sell di sini, nggak ambil TP jauh, ternyata market naik lagi. Jadi 1A ini gagal. Kemudian muncul lagi 1A di sini. 1A di sini ternyata nggak ada yang break. Kemudian terkonfirmasi 1B. Sama juga 1A ini candle bullish terakhir di break. Kemudian 1B ada candle bullish yang di break lagi, candle bearish. Ini jadi 1B. Dan 1B ini dia naik kembali, terkonfirmasi 1C. Nah, 1C itu advance. Jadi dari sini turun, dia pullback, turun. Pullback terakhirnya ini diambil dan dia berhasil terjun. Ini namanya 1C. Ini struktur market advance.
Oke, jadi 1A, 1B, 1C itu tujuannya di mana? Tujuannya itu harus mengambil liquidity. Makanya kita kemarin berhasil sell di 1C karena ketinggalan 1A, 1B. 1C itu terkonfirmasinya di sini. Makanya TP-nya di liquidity dan SL-nya pastinya di atas resisten. Berhasil TP kemarin itu kalau nggak salah 1000 pip. Nah sekarang kita follow trend. Follow trend itu di poin 2. Poin 2 itu ada 2A, 2B, dan 2C. Nah, yang paling bawah ini itu namanya 2A. Kenapa dia disebut 2A? Dan setup yang mengkonfirmasi 2A itu apa? Itu di sini. Ini candle bearish terakhir yang paling bawah ini di break sama candle bullish. Jadi ini yang mengonfirmasi 2A. Kemudian setelah 2A dia terkonfirmasi lagi, dia naik ke sini kan, dia pullback. Candle yang paling bawah ini di break lagi. Nah, ini namanya 2B. Kemudian dia pullback naik, pullback naik. Nah, pullback terakhirnya ini berhasil diambil lagi dan candle bearishnya ini berhasil di break. Ini terkonfirmasi 2C. Oke, kita tandai dulu aja. 2A, 2B, 2C. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Ini 2B dan ini 2C. Oke. Dan 2C itu 2A, 2B, 2C itu targetnya adalah resisten. Itu TP wajibnya. Kalau TP keduanya itu di area 161. Tetapi saya hari ini belum ambil buy kalau belum break resisten atau ambil POI, point of interest. Itu ada di sini. Ini belum diambil karena ini sejajar dengan BOS atau resisten yang di break sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat kembali di H4, sebenarnya ini sudah sah untuk buy karena sudah rejection di area FVG atau fair value gap atau imbalance atau juga ketidakseimbangan pasar di area BOS ini. Tetapi kalau saya pribadi ini kurang yakin karena di atas ini candle doji ini adalah bagian dari order blocknya H4. Jadi bisa saja dia naik sebentar lalu turun lagi drop sampai ke area liquidity ini. Bisa jadi dia mengambil POI di H4 ini. POI H4 itu di sini. Nah, di POI ini dia baru reject lagi ke atas. Seperti itu. Itu kalau perspektif dari analisa saya pribadi. Jadi kalau teman-teman sudah buy dari sekarang, pastikan ada SL-nya dan jangan keinterferensi dengan analisa saya karena belum tentu analisa saya benar. Karena market itu sekali lagi dinamis. Pastikan ada SL dan TP agar risk reward rasionya bagus dan akunnya jadi grow up. Oke, sampai di sini dulu mungkin penjelasannya market struktur 1 ABC dan 2 ABC sebagai konfirmasi entry dan sebagai
penentuan SL dan TP-nya. Jangan lupa selalu gunakan SLTP agar akun terus grow up. Dan jika profit lebih dari 100%, usahakan DWD semua kecuali modal awal. Biar yang trading itu hanya profitnya saja. Ketika kena SL, nggak jadi masalah. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video analisa dan pelajaran market struktur hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu jika ada kesempatan membuat video. Oke guys, tetap semangat, selalu bahagia dan rezekinya banyak. Salam.